Assalamualaikum. Setelah ini akan ada materi 2 mengenai pengalaman pasca sarjana dari alumni Matematika ITS yang akan disampaikan oleh Mbak Ulfa Inasayati, SMAT, yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Matematika ITS. Langsung saja kami persilakan kepada Mbak Ulfa untuk dapat menyampaikan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa di share screen dulu ya. Jeng, jeng. Oke, langsung saja ya. Kan judulnya wawasan dan tips menempuh pendidikan S2. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Ulfa Sakti. Kalian bisa panggil Ulfa. Terus saya domisili di Tulungagung. Sekarang posisi sih di Surabaya karena kebetulan kemarin ada bimbingan terus sekalian untuk ngisi hari Sabtu ini, tapi katanya dijadikan online karena pemadaman. Lanjut. Ini adalah pendidikan saya yang S1, saya juga di Matematika ITS tahun angkatan 2016. Nah, tugas akhir saya kendali sudut hadap kapal tanpa awak dengan MHE NMBC. Kemudian S2-nya itu saya ambil jalur beasiswa fresh graduate, jadi langsungan ketika S1. Sebelumnya belum ini sih, malah waktu daftar belum keluar ijazahnya. Jadi langsung daftar S2 pakai surat keterangan lulus dari dosen. Terus sekarang sudah mengerjakan tesis. Nah, penelitian saya itu berkelanjutan dari S1. Lanjut. Ini pengalaman kerja saya, pernah kerja praktek di Badan Pusat Statistik, pernah ngelesi juga, pernah jadi asisten dosen dari 2018, jadi dari S1, terus kemudian S2 kemarin, sama penyunting artikel. Terus sekarang ini saya posisinya di kreatif konten di Pasca Sarjana. Untuk seminar dan pelatihan, untuk mengisi waktu ya, karena online, jadi ada banyak waktu. Untuk pelatihan online-nya pernah ikut data science, sama yang kemarin Google Digital Entrepreneurship. Dan conference jadi presenter di Universitas Ahmad Dahlan. Lanjut. Ini adalah sertifikat-sertifikat pelatihan. Lanjut. Nah, ini saya waktu S2 juga pernah ikut SOTS program kerjasama dengan Jepang ya waktu itu. Itu eventnya matematika kalau nggak salah juga. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke intinya, mengapa harus S2? Nah, yang pertama menyesuaikan dengan cita-cita menjadi dosen. Nah, kebetulan saya ini udah ada niat masuk ke S2 itu sudah sejak S1 karena saya melihat dari ayah saya kan. Ayah saya dulu seorang guru di SMP
alumni IKIP Surabaya. Nah, saya melihat karena saya nggak suka jadi guru, jadi saya beralih ke dosen. Dan saya S1, kenapa saya nggak bisa S2? Terus poin yang kedua, S2 banyak peluangnya, sekaligus sedikit pesaing dalam mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan. Apalagi kita di jurusan matematika ya, pasti S1 banyak sekali. Dan yang terakhir, berani menghadapi tantangan. Biasanya banyak sekali tantangan-tantangan seperti kan kalau sudah masuk S2 kan sudah masuk dunia yang nyata ya. Kayak kita harus bisa membagi waktu antara yang pekerjaan rumah, terus membantu orang tua, terus yang mungkin yang lainnya atau yang sudah berumah tangga itu sebuah tantangan sih menurut saya. Jadi kalian harus benar-benar matang niat untuk S2, jangan semata-mata karena belum siap memasuki dunia kerja dan tidak mau orang luar bilang kalian tuh kok nganggur sih di rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi saya itu orangnya seperti kayak terjadwal gitu ya, planner. Jadi kayak sudah harus terprogram di awal. Nah, sebenarnya saya niatnya itu S2 dulu, itu ngambil fast track. Nah, saya pikir tuh di matematika ITS dulu ada fast track. Nah, ternyata kok tidak ada info-info tentang beasiswa itu ya. Terus tahu-tahu itu waktu semester 7 kalau nggak salah. Nah, terus waktu itu mau daftar, tapi persyaratannya kurang, kayak SKS-nya belum memenuhi gitu. Jadi kayak sebenarnya agak kecewa sedikit, terus tapi Allah berikan jalan yang lain, dapat beasiswa fresh graduate, itu masih bisa. Terus untuk yang semester 1 kemarin itu masih sistem paket yang dikatakan Pak Diki tadi, 11 SKS. Kemudian saya juga ikut pelatihan data science dan juga jadi asisten dosen. Nah, waktu itu eh, apa itu jadwalnya itu pelatihan data science dulu. Saya pikir kan karena ini persyaratan saya kan tadi ada TOEFL, IPK sama apa ya tadi yang di persyaratan yang ditunjukkan Pak Diki. Nah, itu TOEFL-nya kan saya kurang. Nah, itu kayak saya sudah ini bisa lulus gak ya, bisa lolos gak ya untuk S2. Terus kemudian ada peluang untuk ikut pelatihan data science, akhirnya saya ikut pelatihan itu. Nah, ternyata terus selang berapa bulan selanjutnya itu ada pengumuman keterima jadi S2. Jadi agak kerepotan sih waktu semester 1 kayak membagi antara pelatihan data science dan juga menjalani S2. Karena waktu pelatihan itu membutuhkan 1 bulan waktu pelatihan. Terus lanjut yang semester 2, saya ambil SKS penuh karena maunya ingin menempuh 1,5 ya, 1,5 tahun S2-nya. Jadi sisanya saya ambil semuanya di S2 di semester 2 sambil jadi asisten dosen juga dan pernah ngelesi sekitar berapa ya, satu bulanan buat persiapan UTBK. Kemudian semester 3 itu fokusannya ada 2. Nah, kebetulan ada pengumuman CPNS kan. Saya juga tertarik. Nah, akhirnya saya fokus di CPNS dulu. Ya udah, fokus di CPNS dulu. Kalau nanti misalnya lolos, tesisnya ambil di semester 4 aja. Soalnya semester 4 kan saya juga sudah kosong. Dan ternyata ya Allah belum kasih rezeki, akhirnya CPNS-nya sudah.
nggak lolos, terus akhirnya fokus ke tesis. Nah, waktu pengumpulan sempro itu juga hamin 3 hari kayaknya, hamin 3 terakhir pengumpulan. Tapi untungnya waktu awal-awal masuk S2 itu sudah ngobrol dengan dosen tentang topik yang akan dikerjakan nantinya di S2. Dan juga ambil satu mata kuliah peminatan yang menurut saya juga menunjang tentang topik tesis saya. Dan di semester 4 ini melanjutkan tesis sambil magang di pasca sarjana. Ceritanya gini, kan sebenarnya saya sudah bisa selesai 1,5 waktu itu. Udah selesai, terus ketika mau daftar ke Semhas, kurang 1 minggu mungkin ya. Nah itu terlambat, karena kayak dosen saya itu sama dosennya lain, itu kan pendapatnya lebih banyak yang dosen lain ya. Jadi mungkin ya sudah diusahakan sama dosen saya, tapi berhubung yang dosen lain banyak, jadinya ya mau nggak mau ngikut peraturan yang sekarang. Jadinya diambil lagi di semester 4. Padahal itu udah selesai ya, di semester 3 itu tinggal semhas, tinggal sidangnya aja. Padahal yudisiumnya juga juga masih lama, masih bulan depan gitu. Nah, terus ceritanya keterima magang ini itu juga karena kan pasti ada rasa kecewa ya, sudah selesai tapi belum bisa maju belum bisa maju ke Semhas dan juga sidang akhir. Akhirnya pelampiasannya saya cari-cari kayak pekerjaan yang bisa mengisi di semester 4. Ngapain ya gitu di semester 4 sambil nunggu kosong. Terus ada di Instagram pasca sarjana itu membuka lowongan magang itu. Terus juga cari-cari di Kling, cari-cari di LinkedIn, itu semua juga saya daftari. Terus selain magang ini, saya pernah dapat interview tutor online matematika. Nah, terus itu ada kabar mungkin nggak lolos ya, terus akhirnya dia dapat rezekinya di kreatif konten di pasca sarjana ITS. Kemudian sekarang posisi saya sudah semhas, terus kemudian udah revisi, tinggal mau sidang akhir. Nah, ini kemarin itu cerita pengalaman yang ini sangat menyedihkan juga. Dan pasti mau sidang akhir pasti ada aja ujiannya ya. Itu kemarin saya ngerjain hasil diskusi ya untuk ngerjain revisian untuk menuju ke sidang akhir. Nah, tiba-tiba listriknya mati kan. Nah, laptop saya kan harus dicolokkan di harus listrik. Nah, otomatis mati, laptopnya ikutan mati. Nah, posisi lagi revisi di latex. Kemudian udah nyala, kita nyalain laptopnya. Habis itu bab 4 itu semuanya hilang. Jadi mau nggak mau kan di latex kan nggak ada backup ya, latex ini offline. Akhirnya mau nggak mau saya harus ngetik ulang bab 4-nya. Padahal di bab 4 ini revisinya nggak banyak sih, cuma ganti gambar, terus nambahin simbol-simbol gitu, dan kalimat dikit, nggak semuanya revisi. Jadinya kan kayak isek banget ya. Kemarin nangis itu, nutut apa nggak tahu nanti. Akhirnya cerita ke Pak Diki tadi. Pak Diki adalah dosen saya juga, dosen pembimbing kedua. Terus saya cerita, akhirnya sudah mendapatkan solusinya.
Jadi sembari nanti menunggu sidang, saya ajukan dulu, nanti sambil mengerjakan ke sidang akhir. Lanjut. Nah, ini adalah jadwal-jadwal saya. Itu kalender, jadi saya bikin kalender sendiri gitu. Terus nanti disesuaikan. Nah, itu di kotakan-kotakan itu kayak ada apa ya namanya? Hari ini saya harus ngapain, terus ada jadwal apa gitu. Nah, untuk yang jadwal yang bukan kalender, yang sudah jadwal tetap, itu juga saya bikin sendiri. Jadi itu ada kan 5, 6, 7, 8 itu adalah jam. Jam 5, jam 6, jam 7 itu sampai jam 9. Terakhir jam 9. Jadi nanti kayak saya bisa ngira-ngira waktu luang jam berapa. Kebetulan ini yang masih ada kertasnya itu semester 3. Jadi semester 1, 2 itu juga sama seperti itu. Saya bikin jadwal sendiri. Ya, lanjut. Ini adalah dokumentasi saya. Jadi meja belajarnya seperti itu, banyak tempel-tempelan. Terus itu schedule-nya progres tentang mengerjakan tesis, terus timeline-nya tesis, dan lain sebagainya. Terus yang posisi kanan itu hasil sempro kemarin banget yang seminggu sebelum lebaran itu foto Somhas dan bebarengan juga tanda tangan kontrak magang di Pasca Sarjana ITS. Itu yang paling bawah. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, apa yang harus dipersiapkan. Jadi, dari saya ada 2 poin, yaitu mencari referensi dan informasi terkait dengan S2 yang sudah disampaikan sama Pak Diki di awal, yaitu tentang persyaratan, tentang program studi, atau peminatan, kemudian beasiswa, biayanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengetahui potensi diri sendiri. Tujuannya harus jelas, minat dan bakat kalian inginnya ke arah mana. Itu juga harus jelas. Nah, untuk itu informasi lebih lanjutnya ini kayaknya linknya yang benar yang punya Pak Diki tadi. Oke, itu tadi sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang tanya-tanya lebih atau mau tahu lebih dalam tentang Ulfa Ina Saikti, bisa kontak di deskripsi. Dan terakhir penutup dari saya, lanjut slide. Oke, hanya ada satu hal yang membuat mimpi tidak mungkin tercapai, yaitu ketakutan akan kegagalan. Jangan menyerah dengan apa yang telah teman-teman putuskan, justru takutlah kalau teman-teman telah melewatkan peluang untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Karena mimpi bisa jadi nyata jika kita punya tekad dan keberanian untuk mengejarnya. So, tetap semangat ya untuk menjadi seseorang yang teman-teman inginkan. Karena orang-orang yang sukses membuat keputusan itu adalah berdasarkan apa yang kita inginkan. Tetap tenang, serius, dan tidak terburu menggebu-gebu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Mbak Ulfa atas materi yang begitu menarik dan menambah wawasan kita mengenai program peserta. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dipersilakan bagi teman-teman untuk bertanya. Dan Mbak Febrian Diana, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, halo Mbak Ulfa. Iya, halo. Perkenalkan, saya Febrianti dari angkatan 2018. Uh, iya Mbak, tadi kan saya juga lihat ini tentang pengalamannya Mbak Ulfa, tentang Mbak Ulfa juga apa kerja juga sambil ngelesi juga waktu S2 gitu ya Mbak ya. Terus saya kan juga lihat Mbak Ulfa juga ikut tes CPNS nih, gitu Mbak. Terus ini gini Mbak, kalau berarti intinya kalau untuk S2 terus dapat beasiswa gitu fresh grade itu nggak ada apa ketentuan gimana ya? Berarti kan tetap boleh ikut kerja sambil sambil kerja di tempat lain gitu ya Mbak ya. Iya, boleh. Tapi kalau misalkan Mbak in case ternyata misalnya CPNS keterima itu ada konsekuensi yang didapat nggak sih Mbak? Kalau misalnya pengaruh ke beasiswa atau enggak? Misalkan itu kalau misalnya dapat pekerjaan yang resmi entah CPNS, BUMN atau yang lain gitu Mbak. Oke. Sudah? Itu pertanyaannya? Ya sudah. Oke. Jadi kemarin langsung aja ya saya jawab ya. Ya Mbak. Jadi kemarin waktu semester 3 ya berarti ya di semester 3 itu ada info CPNS juga. Nah, itu sebelumnya saya juga konsultasi kebetulan Pak Diki juga dosen wali saya. Nah, itu saya ngobrol juga ke Pak Diki. Saya semester 3 ingin fokus di CPNS dulu. Kalau misalnya nanti diterima, itu apa? Nanti saya akan melanjutkan istilahnya kayak cuti sementara. Nah, itu katanya Pak Diki itu boleh, asal kita masih melanjutkan. Soalnya apa ya? Kita kayak terikat dengan beasiswa itu. Jadinya jadi mau nggak mau dilanjutkan. Tapi ya itu tadi, sebenarnya boleh dengan apa itu cuti tadi. Jadi niatnya saya kalau misalnya diterima, saya fokuskan dulu di CPNS, nanti baru kalau sudah urusan itu selesai, baru ngobrol lagi buat melanjutkan ke S2 untuk sisanya yang tadi. Soalnya kemarin itu saya ngomong ke Pak Diki juga. Nah, kemudian Pak Diki tanya, nanti gimana Mbak, masih dilanjutkan kan S2-nya? Soalnya sayang juga nanti juga membawa nama matematika ITS dan juga Mbaknya kan dapat beasiswa. Saya jawab, iya Pak, nanti saya lanjutkan. Apakah sudah menjawab? Uh, uh, Mungkin saya mau tanya lagi sih Mbak. Berarti intinya kalau misalnya ini ya Mbak, misalnya Mbak Ulfa juga keterima PNS, terus juga melanjutkan S2 secara bersama-sama itu berarti masih diperbolehkan ya Mbak ya? Nggak ada, dalam beasiswa nggak ada apa ya peraturan yang saklek kayak misalnya harus fokus di S2 itu kan nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada. Kalau untuk beasiswa sendiri sebenarnya nggak ada. Apa itu pintar-pintar kita harus membagi waktu. Cuma dari pengalaman ini, saya kan saya punya teman. Nah, dia juga lanjut S2 dan kebetulan kemarin juga lolos di CPNS. Nah, katanya itu yang ada peraturan itu di CPNS. Jadi selama berapa bulan gitu itu tidak diperizinkan untuk apa? Untuk apa ya namanya? Bareng-bareng sama pendidikan, maksudnya entah S2 atau belajar di mana. Nah, itu terus teman saya mengambil keputusan dia keluar. Tapi kalau saya mikir sih sebenarnya untuk yang
di apa itu pendidikan, di kita belajar, itu sebenarnya kita cuti dulu sebenarnya enggak apa-apa. Jadi nanti dilanjutkan kalau urusan pekerjaan nanti sudah selesai. Maksudnya sudah diperizinkan untuk sambil belajar. Di peraturan CPNS katanya ada, tapi sudah berapa bulan menjalani istilahnya training gitu. Jadi nanti kan sudah selama berapa bulan itu, terus kemudian mendapatkan kayak surat izin, nah itu boleh. Jadi kerja sambil belajar itu tadi. Mbak Ulfa atas jawabannya. Dan Mbak Febrianti, apakah sempat menjawab atau ingin menanggapi? Baik, kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih Mbak Ulfa. Ya, sama-sama. Teman-teman yang masih memiliki pertanyaan bisa raise hand atau menyampaikan di kolom chat. Jadi teman-teman bertanya mungkin Mbak Ulfa masih ada di sini. Pada Mas Alfa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mbak Ulfa, aku mau tanya. Ini kan Mbak Ulfa udah semester akhir di S2 kan? Iya. Nah, pasti di S2 itu menurut pandanganku yang sekarang ini, S2 itu berbeda kayak S1. Kalau S1 gitu kan kebanyakan sih ya kuliah, terus nugas, terus organisasi gitu-gitu. Kalau S2 itu menurut Mbaknya itu gimana? Atau lebih ke, kalau aku dengar-dengar rumor itu S2 apa harus review jurnal setiap saat, terus harus gitu-gitu yang agak berat gitu Mbak. Apakah benar seperti itu atau gimana menurut pendapatnya Mbak Ulfa? Oke, langsung aja ya. Iya. Kalau menurutku sih nggak semenakutkan itu ya. Misalnya apa ya, kayak sebenarnya ya kita jalani dulu aja. Tapi terus tentang kayak review-review itu sebenarnya nggak diharuskan sih. Cuma kalau tentang perbedaan S2 sama S1, benar katanya kalau S1 itu kan banyak nugas, banyak terus kuliah gitu kan. Kalau di S2 sih lebih ke pengalaman yang sudah saya dapatkan kemarin-kemarin, itu kuliahnya itu lebih kayak penjelasan dosen itu dikit. Kemudian tugasnya kita seperti tugas besar, kemudian mempresentasikan gitu. Jadi kayak setiap jadwal kuliah entah itu perorangan, entah itu per kelompok. Jadi waktu semester 1 itu masih belum ya, masih awal-awal, dan itu juga paketan SKS-nya. Jadi masih kayak kuliah biasa. Cuma ya itu tadi penjelasan dosen dikit. Beda sama S1. Dan tugas juga nggak seberapa sih. Terus masuk ke semester 2. Nah, semester 2 ini udah kayak kan banyak peminatan. Kayak yang di semester 1 kan masih wajib-wajib. Nah, semester 2 itu udah mulai masuk peminatan, itu baru mulai kayak presentasi, tugas besar. Terus kemudian mencari jurnal-jurnal, kemudian kita terapkan, terus
semacam codingannya juga dan dipresentasikan. Nah, itu kemarin kalau aku kemarin di semester 2 ada yang kelompok, ada yang perorangan. Itu kelompok pun cuma 2 orang. Terus di akhir kayak mau apa itu sempro atau semhas dan lain-lain. Pokoknya yang sudah mulai mengerjakan tesis itu juga dipersiapkan diri cari-cari conference buat publikasi kerjaan tesis kalian. Itu. Apa Mbak? Conference? Iya. Itu apa Mbak? Itu semacam kayak kita presentasi di seminar internasional gitu. Wah. Biasanya kalau dosennya support sih, biasanya dikasih info dari dosen. Ada juga yang mencari sendiri. Terus untuk biaya juga gitu. Tergantung dosen kalian juga. Publikasi internasional itu wajib, Mbak? Iya, wajib. Oh. Berarti harus bisa bahasa Inggris ya? Presentasi gitu. Ya, nggak harus ini sih. Soalnya aku sendiri juga nggak terlalu bahasa Inggrisnya yang fasih banget tuh enggak. Iya. Tapi memang penyampaiannya harus menggunakan bahasa Inggris. Terus kayak tanya jawab kemarin juga bahasa Inggris. Wah. Untuk laporannya juga bahasa Inggris. Iya. Waduh. Laporannya bahasa Inggris. Presentasinya juga bahasa Inggris. Itu PowerPoint-nya. Oh. Iya. Ya Mbak. Mungkin sekian dari saya. Kayaknya emang gitu sih. Internasional. Terima kasih Mbak Ulfa. Iya, sama-sama. Semangat ya. Baik, terima kasih Mbak Ulfa atas jawabannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari registrasi. Yang pertama ada dari Mbak Fatimah Aulia dari angkatan 2019. Experience postgrad study itu seberapa sibuk? Apa mungkin disambi dengan part-time job? Gimana, Dik? Boleh diulang lagi? Pertanyaannya, experience postgraduate study seberapa sibuk? Apa mungkin disambi dengan part-time job? Pertanyaannya terdengar Mbak Ulfa. Ini ya, apa? Pengalaman setelah lulus atau gimana? Dalam menjalani pendidikan S2 itu seberapa sibuk sih Mbak Ulfa? Apa bisa disambi dengan part-time job? Oke. Kalau sibuk sih, dibilang sibuk sih enggak, dibilang enggak juga enggak. Jadi antara sibuk enggak sibuk ya. Maksudnya dibilang enggak sibuk juga enggak, dibilang sibuk juga enggak. Jadi gimana ya? Tergantung kita bisa membagi waktu aja sih. Pengalaman di semester 1 sebenarnya kan aku juga nggak tahu ya apa yang S2. Saya kan langsung terusan dari S1 ke S2. Nah, saya pikir S2-nya kan
offline ya, maksudnya di kampus, nggak online. Nah, nyataannya itu kan online, jadi kayak ada tanda kutip kaget ya. Jadi kayak biasanya di lapangan, jadi kayak diem di rumah, itu rasanya kayak penuh dengan keluhan gitu, entah pusing, entah yang apa, entah yang encok-encok gitu ya. Nah, terus akhirnya kayak saya mencoba mencari kesibukan gitu yang berbau online gitu biar kayak bisa beradaptasi gitu. Jadi kayak ikut pelatihan tadi, ada pelatihan online, saya ikut. Nah itu kalau sibuknya menurut saya itu di semester 1 karena bebarengan dengan pelatihan itu tadi, terus S2-nya juga 11 SKS kan ya, dan itu kayak yang wajib-wajib, terus sama membagi waktu dengan ngajar, asisten dosen, asdos. Jadi benar-benar di semester 1 itu saya full banget memang. Jadi kayak nggak pernah keluar rumah, cuma di dalam, mantengin laptop terus, padahal awalnya juga nggak ini ya, nggak pernah laptopan kan kalau di kampus waktu offline itu, cuma mungkin buat nugas gitu, jadi kan kayak kaget ya badannya, itu sih. Terus untuk yang mengenai part time, kerjaan itu untuk menyambi dengan kuliah S2 bisa aja, tinggal kalian membagi waktunya aja bagaimana. Kebetulan yang kemarin itu kan karena saya semester 4 memang sudah ini ya, sudah free kan ya. Jadi saya cari-cari lowongan dan juga biar apa ya, biar nantinya juga setelah S2 kan kita sudah dapat kerjaan gitu. Jadi bisa disambi dengan kuliah juga. Banyak mungkin dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Fatima. Selanjutnya saya buka lagi pertanyaan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan bisa raise hand atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Mungkin karena masih belum ada pertanyaan, saya buka lagi pertanyaan dari forum registrasi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Agustin Umul Hasanah dari angkatan 2019. Apa persiapan ujian yang perlu dipersiapkan jika ingin melanjutkan S2 setelah lulus S1? Jadi setelah lulus S1 langsung lanjut S2. Oke. Untuk persiapan sudah saya cantumkan di PowerPoint. Jadi niat kalian benar-benar matang buat S2. Kalau dari saya emang niatan buat S2 sudah sejak masuk kuliah S1. Itu yang pertama. Dan karena cita-cita. Itu juga. Kemudian yang benar-benar harus disiapkan
ya itu tadi apa itu kayak potensi diri sendiri, kenali diri kalian sendiri. Kalau memang ada niatan buat lanjut S2 dan ada kesempatan S2, kenapa tidak gitu ya. Jadi langsung aja terobos kalau bisa langsungan dan kebetulan ada kesempatan S2. Apalagi banyak sekali beasiswa yang dikeluarkan dari ITS ya. Soalnya kan UKT S2 sendiri juga nggak dikit, 10 juta ya itu. Terus untuk pembayaran daftar awal itu juga ada, itu 500.000. Jadi niat yang benar-benar, tujuannya harus jelas, keinginannya apa, dipikirkan matang-matang, dipertimbangkan, dan ngobrol sama orang-orang terdekat, orang tua, atau mungkin yang udah punya calon juga ngomong ke calonnya juga boleh. Gitu sih kalau dari saya sendiri. Terima kasih banyak Mbak Ulfa atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Agustin. Karena masih ada sisa waktu, bagi teman-teman yang masih ingin memiliki pertanyaan atau penasaran mengenai sesuatu, bisa ditanyakan kepada Mbak Ulfa. Oh ya, tambahan lagi ya sembari menunggu pertanyaan yang lain. Jadi tadi itu kita harus benar-benar kayak bisa membagi waktu antara kembali belajar dan mengerjakan penelitian atau tugas-tugas kuliah dengan pekerjaan lainnya. Karena menyelesaikan penelitian di S2 itu juga nggak gampang. Kita butuh tekad dan komitmen. Nah, serta manajemen waktu kalian. Itu tambahan dari saya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kira di kolom chat. Permisi Mbak, izin bertanya, bedanya mengerjakan skripsi dan tesis apa ya Mbak? Bagaimana pengalaman Mbak Ulfa waktu itu? Pertama apa ya ini? Bedanya ya, bedanya skripsi sama tesis. Kalau skripsi ini yang pernah disampaikan dari dosen saya waktu itu, bahwa skripsi itu fokusannya lebih ke kayak penulisan. Kita bisa nulis nggak ya? Itu penulisan kayak
bab 1, bab 2, kayak gimana, terus kata-katanya gimana, terus cara merujuknya gimana, daftar pustakanya, kayak lebih ke penulisan aja sih. Dan biasanya topiknya itu dari yang kita rujuk, kita bisa menerapkan di kalau matematika di codingannya, terus di analisisnya, kita bisa nggak menganalisis dari topik yang kita rujuk gitu. Kalau tesis itu harus ada sesuatu hal yang baru dari topik yang kita rujuk. Jadi dari ini ya, dari pengalaman saya waktu skripsi sama tesis sekarang ini, skripsi saya kan skripsi sama tesis topiknya sama tentang estimasi kontrol di pemodelan. Nah, kalau skripsi kemarin itu metodenya itu sudah ada, cuma saya perlu menambahkan metode estimasi lain, tapi itu sudah ada juga di penelitian. Cuma kalau kita terapkan di, saya kebetulan ini ya, kapal, di pengaplikasian kapal, nah itu bisa nggak diterapkan di pergerakan kapal. Kemudian tesis, itu saya melanjutkan, sebenarnya bukan melanjutkan dari topik skripsi saya, tapi skripsi dari teman saya yang juga satu dosen pembimbing. Nah, itu topiknya saya lanjutkan dan saya gabungkan dengan metode di skripsi saya. Nah, kan gini, skripsi saya kan pakai metode MHE NMBC, estimasi kontrol. Nah, di tesis itu juga estimasi kontrol, cuma metode estimasinya beda dan kontrolnya itu pakai yang linear, bukan yang non-linear. Soalnya yang skripsi itu non-linear. Dan ditambah pergerakan kapalnya itu bisa mengikuti lintasan yang kita tentukan, enggak gitu. Jadi yang baru itu tentang ini kombinasi metode estimasi kontrol itu tadi. Jadi kan kayak ada kalau tesis penelitian, misal penelitian yang mau dipakai apa aja, kemudian yang beda dari yang kita rujuk, yang kita kerjakan itu apa gitu. Jawabannya, Mbak Fira, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Apa Sama-sama, Vira Farica. karena keterbatasan waktu dan sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka untuk materi ini dapat dicukupkan. Terima kasih banyak kepada Mbak Ulfa atas materi yang diberikan dan juga telah menjawab pertanyaan. Dan untuk acara selanjutnya ada sesi dokumentasi dan penyerahan materi. Teman-teman yang bersedia bisa menyalakan kameranya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan.
Ya baik, saya izin untuk mendokumentasi saya punya 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya dokumentasi bersama teman-teman diharapkan untuk men-camp mungkin langsung saja untuk slide pertama. Saya akan mendokumentasikan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, sebelum ditutup, mungkin Mbak Lufa bisa memberikan closing statement untuk teman-teman. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya pada hari ini sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pengalaman-pengalaman tentang S2 saya ke teman-teman, dan juga buat teman-teman tetap semangat, jaga tekad dan komitmen kalian, keinginan kalian untuk menempuh S2. Jangan tanggung-tanggung juga, kalau ada kesempatan untuk S2, kenapa tidak langsung terobos aja. Tetap semangat. Terima kasih atas motivasinya. Karena materi sudah selesai, maka untuk Mbak Lufa sudah diperbolehkan untuk meninggalkan acara, dan juga menetap sampai di tutupnya.